selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, kesenian reog sebagai sindiran terhadap Raja Majapahit. Reog merupakan tari tradisional yang difungsikan sebagai hiburan rakyat dan konon mengandung unsur magis yang kuat. Para pemainnya punya tugas masing-masing, mulai dari warok, barongan, dadak merak, jatil, sampai bujang ganong. Tari ini identik dengan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lantas, bagaimana awal mula diciptakannya seni tradisional ini? Reog sudah ada sejak zaman Majapahit. Kerajaan Majapahit sempat berjaya di tangan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Namun, pelan-pelan kerajaan ini mengalami kemunduran. Lunturnya kewibawaan dan kekuatan kerajaan Majapahit makin dirasakan di era Raja Bre Kertabumi, raja terakhir kerajaan Majapahit. Ia tak mampu menjalankan roda pemerintahan seperti raja-raja sebelumnya karena terlalu tunduk kepada permaisurinya yang cantik. Para pembantu Bre Kertabumi merasa gelisah karena keadaan di dalam istana semakin kacau. Mereka khawatir tentang masa depan kerajaan Majapahit. Namun, karena kuasa sang raja yang terlalu besar, pembantunya tak dapat lagi memberi masukan. Bahkan saran dari penasihatnya pun tak lagi didengarkan. Bre Kertabumi lebih senang mendengar pendapat permaisurinya. Salah satu penasihat Bre Kertabumi, Ki Ageng Ketut Suryo Alam, termasuk salah satu yang juga merasakan kegelisahan dan kekhawatiran tentang kelangsungan kerajaan Majapahit. Kekhawatirannya beralasan sebab roda pemerintahan tidak lagi dikomandoi dengan benar. Ia pun sudah berusaha menasihati sang raja agar tidak terlalu mendengarkan permaisurinya. Namun Bre Kertabumi bergeming. Karena merasa kehadirannya sudah tidak ada gunanya, Ki Ageng Ketut Suryo Alam pun menyingkir dari lingkungan istana kerajaan Majapahit. Ki Ageng Ketut Suryo Alam menganggap Prabu Bre Kertabumi sudah jauh dari tatanan moral kerajaan. Kebijakan politik Majapahit yang seharusnya dipegang sang raja pada waktu itu nyatanya dikendalikan permaisurinya, sehingga banyak keputusan dan kebijakannya yang tidak benar dan tidak sesuai dengan tatanan peraturan kerajaan. Setelah angkat kaki dari istana, Ki Ageng Ketut Suryo Alam pergi ke desa Kutu di wilayah Wengker. Ia mendirikan sebuah padepokan olah kanuragan dan kesaktian, serta mengajari muridnya menjadi seorang prajurit yang bersifat kesatria dan gagah perkasa. Prinsip yang diyakininya adalah prajurit harus taat kepada kerajaan dan punya kesaktian untuk membela kerajaannya. Untuk dapat memiliki kesaktian, Ki Ageng Ketut Suryo Alam tak memperbolehkan muridnya berhubungan dengan wanita. Jika dilanggar, kehilangan kesaktian akan menjadi konsekuensinya. Didikan Ki Ageng Ketut Suryo Alam berhasil. Banyak muridnya yang menjadi seorang prajurit bersifat kesatria. Padepokannya pun juga menjadi populer dan dikenal di berbagai daerah. Ki Ageng Ketut Suryo Alam kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Kutu atau Ki Demang Kutu karena padepokannya berada di desa Kutu. Meskipun sudah hengkang dari dalam istana dan sibuk mengajar kanuragan, Ki Ageng Kutu tak pernah berhenti memikirkan kondisi kerajaan Majapahit. Setiap malam setelah mengajar murid-muridnya, ia kemudian merenung dan berpikir. Menurut pikirannya, kerajaan Majapahit harus diingatkan bukan lagi dengan kata-kata dan nasihat. Oleh karena itu, ia terus memikirkan cara dan strategi untuk melawan kerajaan Majapahit yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari tatanan. Menurutnya, perlawanan dengan senjata dan peperangan tidak akan menyelesaikan masalah karena hanya akan menimbulkan penderitaan di kalangan rakyat. Di samping itu,
Dari segi kekuatan prajurit, murid-muridnya tentu akan mudah ditaklukkan oleh bala tentara Majapahit yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ki Ageng Kutu kemudian memikirkan cara lain untuk melawan Majapahit tanpa adu fisik, tapi tetap tepat sasaran. Berhari-hari ia merenung dan berpikir, hingga muncul pikiran untuk melakukan perlawanan secara psikologis berupa kritikan yang dilayangkan lewat kesenian. Dengan berbekal pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi penasehat di kerajaan Majapahit, ia paham betul kondisi dalam pemerintahan dan istana. Ditambah keahlian murid-muridnya, Ki Ageng Kutu akhirnya menciptakan drama tari yang disebut reog. Kesenian ini digunakan untuk menggambarkan keadaan kerajaan Majapahit, menjadi sindiran atau satire sekaligus mempunyai makna simbolis. Ki Ageng Kutu berperan sebagai tokoh Warok dalam drama tari reog. Warok dikelilingi murid-muridnya. Hal itu menggambarkan fungsi dan peranan sesepuh masih tetap diperlukan dan harus diperhatikan dalam sebuah tata pemerintahan. Nilai sindiran diduga sebagai unsur asal-usul lahirnya tarian reog Ponorogo itu sendiri, yakni sebagai bentuk sindiran Demang Ki Agung Kutu Suryo Alam dari Wengker kepada Raja Majapahit Bre Kertabumi. Bagi Ki Agung bersama masyarakat Wengker yang saat ini disebut Ponorogo, Raja tidak memenuhi kewajibannya untuk melayani rakyat dan memimpin negeri, sebab sang Raja terlalu menuruti masukan sang permaisuri Ratu Darawati dari Campah. Maka lewat kesenian dibuatlah barongan yang terbuat dari kulit harimau Jawa yang ditunggangi burung merak. Barongan itu melambangkan sang raja yang ditunggangi permaisuri. Sindiran pada Majapahit juga dilambangkan dengan tokoh Jatilan, penari lelaki berias wanita yang menunggang kuda. Penggambaran ini ditujukan pada tentara kerajaan Majapahit yang telah kehilangan keberaniannya melawan pasukan musuh. Seiring dengan perkembangannya, Jatilan kini diperankan oleh perempuan untuk mempertegas kesan cantik, anggun, dan bergairah. Pelaku dalam drama tari reog adalah Singo Barong yang mengenakan bulu merak di atas kepalanya. Tokoh Singo Barong merupakan sindiran terhadap kecongkakan atau kesombongan sang raja yang tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari para penasihat kerajaan. Penari kuda atau Jatilan yang diperankan seorang laki-laki yang lemah gemulai dan berdandan seperti wanita menggambarkan hilangnya sifat keprajuritan kerajaan Majapahit. Para prajurit kerajaan Majapahit dianggap sudah tidak berdaya. Tarian penunggang kuda yang aneh menggambarkan ketidakjelasan peranan prajurit kerajaan, ketidakdisiplinan prajurit terhadap rajanya. Namun, raja berusaha mengembalikan kewibawaannya kepada rakyat yang digambarkan dengan penari kuda yang berputar-putar mengelilingi sang raja. Saat ini kesenian yang berlatar belakang sindiran tersebut digantikan dengan cerita Panji. Kemudian dimasukkan tokoh-tokoh Panji seperti Prabu Kelana Sewandana, Dewi Songgolangit yang menggambarkan peperangan antara kerajaan Kediri dan Bantar Angin. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah.